Ya, sekarang kita mulai kalau kita akan menganalisis deskriptif untuk deskripsi variabel. Variabel-variabelnya itu di modul Anda punya ada 3 variabel ya, ada 3 tabel bukan? Yaitu K itu adalah kinerja karyawan. Kemudian P itu adalah kepuasan kerja. Kemudian M itu adalah motivasi kerja. Nah, di mana masing-masing variabel itu nggak ada kan variabelnya, ada cuman apanya ini K11, K12, K13, K14, K15 itu adalah indikator atau item, boleh dikatakan begitu, atau ini adalah kuesioner. Nah, jadi kalau kita mau penelitian yang menggunakan kuesioner, dari variabel itu Anda mesti mencari apa nih dimensinya. Jadi untuk mengukur variabel kinerja, maka variabel kinerja itu harus dirinci nih. Apa sih ciri-ciri seseorang karyawan yang kinerjanya bagus, yang kalau mau tanya tentang dia kinerjanya itu bagus atau tidak, apa yang mesti ditanyakan. Nah, itu adalah pertamanya dimensi, kemudian didetailkan lagi menjadi indikator, kemudian baru dibuat kuesionernya. Nah, di sini kebetulan dimensinya sama dengan indikatornya, sama dengan jumlah kuesionernya gitu ya. Jadi K11 itu misalnya nih kan kinerja ada 5, diukur dengan apa nih? Pertama, kita kalau mau tahu kinerja seseorang itu berarti apa? Kemampuan dia, kuantitas pekerjaan yang bisa dia kerjakan seberapa banyak. Kemudian K12 itu kualitas pekerjaannya bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab dalam pekerjaannya seperti apa. Kemudian K14, kemampuan dia bekerja sama dengan orang lain seperti apa. Kemudian K15, misalnya kreativitasnya dia dalam bekerja, apakah dia menggunakan metode-metode yang baru, temuan-temuannya dia supaya kerjanya lebih cepat misalnya. Nah, itu adalah ciri-ciri atau tanda atau pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan kalau kita ingin mengukur kinerja karyawan gitu ya. Yang P, kepuasan, juga kebetulan ada 5. Nah, P itu apa misalnya? Oh, kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan pekerjaannya dia, kepuasan dengan karirnya dia, kepuasan dengan pimpinannya dia, kepuasan dengan teman sejawatnya, misalnya seperti itu ya. Dia puas dengan teman sejawatnya karena baik-baik, dia puas dengan pimpinannya karena pimpinannya mendukung dia, dia puas dengan karirnya dia karena karirnya dia semakin meningkat, dia senang dengan pekerjaannya dia, happy dengan dia bekerja itu, kemudian gajinya ternyata cukup untuk dia. Nah, itu adalah puas, seseorang yang puas dalam bekerja. Nah, motivasi pun begitu, nanti Anda cari pengukurannya motivasi. Nah, pengukuran ini ada kok 4, kok 3, kok 5 gitu ya, kok 2, ada 1, ternyata mestinya ada 1 tapi ini nggak ada yang milih 1. Nah, itu apa? Nah, ini adalah kategori jawaban dari responden. Kategori jawaban dari responden itu biasanya pengukurannya disebut skala Likert. Nah, Likert itu bisa 1 sampai 4. Jadi jawaban apa ya, kesetujuan dan ketidaksetujuan responden itu dengan pernyataan tadi. Bisa 4, kalau 4 itu dia jawab 4 berarti sangat setuju, dia jawab 3 setuju, dia jawab 2 tidak setuju, dia jawab 1 berarti sangat tidak setuju. Kalau Likertnya 5 seperti yang kita kasus yang kita akan kerjakan ini, 5 itu berarti kalau 5 sangat setuju, kalau 4 itu setuju, kalau 3 itu bisa cukup setuju atau tidak memilih baik setuju maupun tidak setuju, netral. Kalau dia milih 2 berarti tidak setuju, kalau milih 1 berarti sangat tidak setuju. Nah, itu sehingga apa? Sehingga di sini Anda menulisnya hanya angkanya, yaitu
kategori jawaban kesetujuan dan ketidaksetujuan tadi, gitu ya. Nah, kalau mau analisis deskriptif gimana caranya? Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kita pindahin ke kanan. Ini tadi udah dipindahin ke kanan, kemudian Anda klik OK. Nah, akan muncul ada 15 tabel ya. Kemudian satu lagi yaitu kita mau cari rata-ratanya. Klik analyze deskriptif, kita mau pakai cara yang berbeda yaitu deskriptif. Tetap dipindahin ke kanan. Jadi ini tadinya di sebelah kiri, ini karena tadi udah pernah olah data. Nah, dipindahin ke kanan, kemudian klik option. Option rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, bolehlah. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, proses memindahnya Anda boleh per tabel begini tapi lama ya, atau tadi sama seperti tadi. Jadi kalau tadi output yang pertama yang deskripsi responden udah saya hapus. Nah, sehingga setiap analisis berarti ada file baru. Karena kalau enggak nanti dia akan menumpuk di bawahnya. Yang paling bawah berarti yang diolah paling baru. Nah, Anda pindahin seperti tadi. Nah, caranya bagaimana caranya menganalisisnya? Anda lihat di modul ya, setelah Anda ini hasil yang tadi diolah gitu kan, ini yang deskriptifnya, yang rata-ratanya. Nah, kemudian Anda pengen tahu nih rata-rata ini gitu ya, rata-rata ini tuh dinilai oleh responden itu berapa, berarti apa maknanya gitu. Lebih penting yang ini sih yang Anda mesti artikan. Kalau tadi kuantitas pekerjaan si responden tadi itu dinilai 3,8, itu apa artinya? Kualitas pekerjaan itu 3,87, apa artinya? Kemudian K13 itu tadi apa? Rasa tanggung jawab itu 3,93. Apa itu maknanya? Kemudian K14 itu apa tadi? Kerjasama itu dinilainya 3,93. Apa artinya? Kreativitas dalam bekerja itu rata-ratanya 3,47. Itu apa artinya? Nah, itu yang mesti diartikan. Nah, untuk mengartikan itu ada caranya gitu ya. Kita membuat kategorisasi. Ini Anda baca nanti akan paham lah. Jadi jawaban respondennya kan ada 1 sampai 5. Tadi Likert-nya kan pakai 1 sampai 5 ya. Berarti range-nya itu kan 5 dikurangi 1 pada saat Anda belajar statistik. Range skor tertinggi, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah kan, berarti 4. Kemudian kalau kita mau kelompokkan data itu menjadi 5, ini seperti ini. Berarti interval kelasnya itu ada berarti kriteria K-nya ya, K-nya itu kan ada 5. Kita mau kelompokkannya menjadi 5 kelompok, sehingga interval kelasnya adalah ini range dibagi, kita mau kelompokkan menjadi berapa, itu K tadi yang menjadi 4 dibagi 5, 0,8. Nah, 0,8 itu 5 dikurangi 0,8 berapa? 4,2 dikurangi 0,8 berapa? 3,4. Dikurangi 0,8 berapa? 3,4 nya 2,6. 2,6 dikurangi 0,8 berapa? 1,8. 1,8 dikurangi 0,8 berapa? 1 gitu ya. Nah, itu cara mencari ini. Nah, berarti ada 5 kelompok bukan? Nah, yang sangat tinggi itu adalah kalau rata-ratanya berapa? 4,21 sampai 5.
tinggi jika rata-ratanya berapa? 3,41 sampai 4,2. Nah, kayak gitu. Nanti dijelaskannya dengan ini. Kemudian kalau boleh nggak sih kalau nggak 5 tapi 3? Nah, kalau 3 seperti ini. Jadi range-nya tadi kan 5 dikurangi 1 karena terendahnya 1, tertingginya 5 kan 4. Kita mau kelompokkannya menjadi 3, berarti 4 per 3, 1,33. 5 dikurangi 1,33, 3,67. 3,67 dikurangi 1,33, ketemu 2,34. 2,34 dikurangi 1,33, 1,1 gitu kan ini. Nah, dikelompokkannya rendah, cukup, tinggi, atau buruk, sedang, baik. Anda mau pilih yang mana? Terserah penelitinya. Boleh 3, boleh 5, terserah Anda gitu ya. Nah, kemudian tadi jawaban responden itu dikelompokkan tadi yang K11 tadi ya. Kalau kita lihat di sini nih, kita klik view gitu. Nah, apa namanya 3 nah ini kan K11 itu yang milih 0 berapa? 0. Yang milih 1 0, yang milih 2 0, yang milih 3 itu 6, yang milih 4 6, yang milih 5 3 gitu kan. Nah, ini Anda buat tabel, ini meringkasnya di nanti kalau Anda ngerjakan skripsi gitu ya. Nah, rata-ratanya 3,8. Anda lihat tadi di rata-rata yang ada di sini. Nah, kan 3,8. 3,8 itu artinya apa? Nah, gitu. Sebenarnya yang lebih harus diartikan itu yang rata-ratanya ini. Kalau ini untuk ngecek saja. Jadi yang lebih penting adalah ini. Kalau Anda ada dimensinya, maka ada rata-rata dimensinya. Rata-rata dimensi adalah penjumlahan dari indikator-indikator ini dibagi 2 kalau ada 2 kayak gitu ya. Jadi artinya kalau rata-ratanya itu 3,8 apa nih? 3,8 itu berarti adalah ada di yang tinggi ini gitu ya. Berarti bahwa kinerja yang karyawan itu mampu mengerjakan pekerjaan pada kuantitas yang tertentu itu dinilai oleh respondennya adalah baik. Kemudian kualitas pekerjaan juga dinilai oleh respondennya. Kok 3,8 itu berarti apa? Berarti juga baik. 3,8 itu baik. Nah, kayak gitu mengartikannya. Jadi Anda bisa menjelaskan mengartikannya dari sini. Dari rata-ratanya. Anda menjelaskannya bagaimana? Bahwa indikator dari kinerja yang jawaban yang paling tinggi adalah K13, yaitu apa? Yaitu rasa tanggung jawab dan juga kerjasama, kemampuan bekerja sama. Itu adalah jawaban yang paling tinggi rata-ratanya, sehingga dikatakan bahwa dinilai paling tinggi oleh responden. Responden merasa bahwa dia kinerja yang paling baiknya adalah pada kemampuan dia bertanggung jawab dan kemampuan dia dalam bekerja sama dengan rekan yang lain, dan seterusnya. Itu cara mengartikannya.